Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah berada di samping narasumber saya yang hari ini saya akan wawancara. Boleh untuk perkenalan diri dulu. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Syamsul Bahri. Saya status sebagai mahasiswa, tapi statusnya cuti. Pernah belajar di Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja, mengambil prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Oke, baik, langsung saja ya. Menurut Akang, apa sih makna dari patriotisme dan nasionalisme itu sendiri? Ya, makna arti ya, tapi menurut bahasa ya, bahwa patriotisme itu adalah sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ya, jadi maksudnya apa yang kita relakan, apa yang kita korbankan untuk bangsa dan negara. Contohnya adalah berprofesi sebagai guru, kan itu kan merupakan pengorbanan untuk bangsa dan negara ya. Sering kita dengar bahwa guru adalah pahlawan tanpa jasa, berarti disitulah terdapat nilai-nilai patriotisme gitu ya. Kemudian arti nasionalisme adalah pemahaman untuk menumbuhkan sikap rasa cinta tanah airnya. Disitulah posisi nasionalisme itu artinya bagaimana kita cara memahami agar kita menimbulkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Nah, kemudian intinya ketika nasionalisme kita sudah pahami maknanya ya, maka patriotisme pun akan mengikuti ataupun saling berkaitan. Oke, baik. Lalu selanjutnya, bagaimana sih cara mengembangkan semangat nasionalisme dan patriotisme? Ada beberapa hal yang sangat sederhana ya, maksudnya contoh-contoh sederhana tentang menyikapi tentang nasionalisme dan patriotisme dan nasionalisme ini. Kita bisa harus ya bangga sebagai bangsa Indonesia sendiri. Contoh bangganya adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal di kalangan pelajar maupun mahasiswa, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu jarang sekali diterapkan lah, atau dalam percakapan sehari-hari. Kebanyakan kita menggunakan bahasa gaul gitu. Jadi ketika kita bisa menerapkan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, itu adalah salah satu contoh sebagai bentuk patriotisme dan nasionalisme. Kemudian yang paling sangat umum adalah menertibi peraturan-peraturan oleh pemerintah. Contohnya adalah peraturan lalu lintas ya. Sepertinya teman-teman sudah tahu tata tertib lalu lintas. Dasarnya adalah keselamatan diri, kemudian kelengkapan dalam kendaraan, seperti itu sih ya. Lalu yang terakhir, bagaimana sih ciri-ciri orang yang memiliki nilai patriotisme dan nasionalisme? Sempat disinggung tadi, untuk ciri-cirinya yang pertama adalah bisa menunjukkan cara untuk menyikapi bagaimana cinta tanah air. Misalkan gini, tadi singgungkan cara untuk menumbuhkan sikap nasionalisme itu dengan bangga sebagai bangsa Indonesia, kemudian bisa mematuhi aturan-aturan dari negara gitu. Ya, itulah ketika ada seseorang yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian menertibi lalu lintas, itu adalah salah satu ciri orang yang memang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Ya, sebagai contohnya adalah ketika ada seseorang mahasiswa yang mengambil tentang kependidikan, itu adalah kuliahnya jurusan tentang kependidikan, contohnya PGSD ataupun dan lainnya, itu merupakan suatu bentuk nasionalisme dan patriotisme. Kan nanti ujung akhirnya kan mereka kan bercita-cita ingin menjadi seorang tenaga pendidik atau guru. Itu merupakan ciri-ciri. Demikian. Baik, mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila saya di sini salah atau bagaimana.
Baik, di sini saya sudah berada dengan narasumber saya. Boleh untuk memperkenalkan diri? Terima kasih Kak Sapon. Hai, perkenalkan nama saya Gilang Abdulatif. Oke, langsung saja ya. Menurut Akang, apa sih makna dari patriotisme dan nasionalisme? Oke, yang dimaksud dengan patriotisme dan nasionalisme itu adalah suatu unsur yang memang memiliki kesamaan yang sangat erat satu sama lain antara nasionalisme dan patriotisme ini. Adapun ada perbedaan di antaranya itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Misalnya ketika membahas tentang nasionalisme, yaitu adalah suatu sikap cinta tanah air yang sangat lebih terhadap negaranya. Jadi contohnya itu kita membanggakan negara kita cinta tanah air kita lahir di sini, kita mencintai negara kita, dan ketika ada sikap arogan ataupun sikap tindakan lain dari negara lain, itu akan memacu diri kita untuk membela negara kita sendiri. Adapun untuk sikap patriotisme itu adalah suatu tindakan. Jadi sifat patriotisme itu adalah suatu pembelaan, semangat dalam untuk kemerdekaan ataupun kemajuan suatu bangsa tersebut. Jadi contohnya seperti ini. Oke, bagaimana sih cara mengembangkan semangat nasionalisme dan patriotisme? Nah, di zaman sekarang ini kan kita sudah masuk ibaratnya zaman serba digital ya, segala sesuatu itu lebih mudah dan dapat diakses dengan sangat cepat dan sangat instan sekali. Nah, ini pun menjadi suatu tantangan yang sangat berat untuk para pemuda penerus bangsa ini di zaman sekarang ini. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkannya? Yaitu berupa ada suatu edukasi dari pemerintah ataupun dari orang tua ataupun dari guru-guru ya tentang sikap seperti ini. Misalnya seperti kalau nasionalis ya misalkan mencintai budaya kita, mencintai produk-produk yang ada di negara kita, terus mencintai sebutnya dengan istilahnya keberagaman, menghormati satu agama kita dan lain-lainnya. Namun kalau misalkan kita dari bagaimana caranya untuk meningkatkan nilai patriotisme kita, nah itu pun banyak sekali caranya ya. Misalkan seperti diadakannya suatu pembekalan kepada para pemudanya tentang bagaimana cara membela tanah air tersebut, bagaimana kita mencintai tanah air tersebut kita dengan mengorbankan jiwa warga kita. Misalkan seperti dalam undang-undang ya telah ditentukan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia wajib ikut serta membela negara kita ketika negara kita dalam terancam. Misalkan ada ancaman dari luar seperti ancaman baik itu segi politik ataupun dari militernya. Nah, itu pun menjadi kewajiban kita ya untuk membela negara kita. Nah, untuk membangkitkan suatu jiwa patriotisme dalam diri pemuda itu banyak sekali ya, seperti tadi dalam edukasi ya. Misalkan dalam pembelajaran ini kalau tidak ada pembimbingnya itu sangat rawan sekali. Apakah ini benar atau tidak kan? Itu kalau misalkan tidak ada pembimbingnya, itu si pemuda itu apakah dia itu benar lewat jalur sana apakah tidak. Nah, fungsi dari pembimbing itu seperti itu. Nah, saya pun pernah mendengar kata-kata seperti ini. Anak-anak memang sangat sulit untuk dinasehati oleh orang tua, tapi anak-anak tidak pernah gagal menirukan orang tua. Nah, jadi di sanalah fungsinya edukasi tersebut ataupun pembimbing tersebut. Dan selanjutnya untuk membangkitkan sikap patriotisme ini kita harus gotong royong bersama-sama mencintai negara kita. Jadi kalau misalkan kita membahas tentang cara membangkitkan jiwa nasionalis dan patriotisme itu banyak sekali ya. Contoh-contohnya misalkan seperti kalau misalkan kita sebagai pelajar, kita misalkan upacara kita menikmati upacara tersebut dengan penuh jiwa dalam mengikuti upacara tersebut. Terus misalkan kita menyanyikan lagu-lagu wajib nasional, seperti lagu kebangsaan kita dan lagu wajib yang lainnya. Adapun misalkan itu dari memahami sejarah
ya, memahami sejarah perjuangan negara kita. Itu pun termasuk dalam membangkitkan. Ketika kita mendengarkan tentang sejarah perjuangan negara kita, ataupun misalkan di pelajaran dari sekolah tentang sejarah kita, kita pasti akan sadar bahwa perjuangan para pahlawan itu benar-benar sangat luar biasa. Jadi contohnya seperti itu yang saya pahami ya. Walaupun ada banyak sekali ruang lingkupnya sangat-sangat luas, tapi yang saya pahami itu seperti itu. Oke, yang terakhir nih, ciri-ciri orang yang memiliki nilai patriotisme dan nasionalisme itu kayak gimana? Kalau misalkan ciri-ciri antara orang yang memiliki nilai nasionalisme dan patriotisme itu, kita bisa lihat misalkan dari kedisiplinannya. Ya, ketika di sekolah misalkan ya, dari berpakaian, apakah pakaiannya rapi atau tidak, terus dari penampilannya juga ya, kita lihat seperti itu. Ketika terus sopan santun dan lainnya, cara menghargai negara ini seperti apa, seperti menghargai satu sama lain, menghargai budaya yang lain, menghargai agama yang lain, terus menghargai yang lainnya, itu bisa kita lihatnya dari sana. Misalkan ada orang ketika upacara misalkan ya, orang itu menghargai dan mengikuti upacara dengan benar dan sungguh-sungguh, itu orang tersebut berarti memiliki jiwa yang nasionalis dan patriotisme. Beda halnya dengan orang yang ketika upacara hanya sekedar ikut upacara saja, yang penting ikut ya kena hukum. Nah, itu bisa lihat dari itu contohnya. Oke, baik, mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ada kesalahan ataupun kurang dapat dipahami, mohon maaf.